Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang di X-Space. Ini merupakan pelajaran ke-7, level 7. Jadi angka yang semoga membawa keberuntungan. Tapi stop, jawab dulu pertanyaan saya. Kalau belum bisa jawab, balik dulu ke level 1, pelajaran 1, oke? Apa itu future adjective? Harus bisa jawab itu. Apa formula future adjective? Oke, kalau belum bisa jawab itu, balik dulu ke level 3 minimal, di mana kita belajar adjektif. Tapi kalau udah bisa jawab itu dengan baik, bagus. Sekarang kita akan lanjut ke pelajaran yang lebih susah dari sebelumnya, yaitu second conditional. Sekarang kita udah mempelajari 3 jenis pengandaian atau conditional. Zero conditional, present, present, ya kan? Lalu ada first conditional, present, future. Sekarang second conditional. Oke, ini unreal atau present unreal. Unreal dalam arti bahwa kemungkinannya lebih kecil. Jadi kalau zero conditional, present itu hampir pasti. Kemungkinannya 99% pasti akan terjadi. Kita kan berbicara pengandaian kan. Jadi berandai-andai, kalau zero conditional itu pengandaiannya hampir pasti akan terjadi 99%. Oke, kalau yang first conditional, kalau yang first conditional itu merupakan pengandaian yang lumayan besar kemungkinannya untuk terjadi. Yang present future, kemungkinannya 90%. Nah, untuk yang ini, second conditional, itu 50-50 dia, 50-50. Jadi antara mungkin terjadi atau mungkin juga enggak. Jadi kalian ragu apakah ini akan terjadi atau enggak. Jadi ketika kalian berandai-andai untuk masa depan, tapi kalian ragu apakah akan terjadi atau enggak, di mana kemungkinannya 50-50, di sanalah kalian menggunakan second conditional. Konsepnya adalah, if, lalu would, lalu keluarga pas. Kalian gunakan, kebalikannya juga bisa, if, lalu keluarga pas, lalu would. Intisarinya adalah penggunaan would. Itu cara bacanya ya, by the way ya. Ini banyak orang yang salah baca. Ada yang baca would, ada yang baca would, jadi L-nya nggak dibaca. Cara bacanya adalah would. Catat cara bacanya. Cara bacanya adalah W-U-D, would. Would itu merupakan bentuk lampau dari will, by the way. Tapi sekali lagi, biar kalian nggak bingung, ingat aja bahwa second conditional kalian gunakan untuk berandai-andai hal yang 50-50 akan terjadi. Bisa terjadi, bisa juga nggak terjadi. Jadi kalau kalian merasa bahwa pengandaian yang kalian sampaikan itu 50-50, jadi gunakan ini. Konsepnya gimana? If, tambah keluarga pas. Sekali lagi, pasnya kalian bisa apa aja? Bisa pas adjective bisa, pas verb bisa, pas pasif juga bisa. Lalu setelah would juga bisa, verb bisa, adjective bisa, pasif juga bisa. Jadi tinggal will-nya berubah menjadi would, itu aja intinya. Jadi ini hampir percis formulanya dengan first conditional, cuma will-nya diganti dengan would, lalu keluarga present di first conditional berubah menjadi keluarga past. Contoh, if I ate rice, I would be happy. Nah, if I ate rice, keluarga past verb kan, lalu I would be happy, nah ini merupakan, ini sama kayak future adjective, tapi will-nya berubah menjadi would. Itu aja. Jadi sama kayak will, kalau would diikuti oleh kata sifat, harus ada be-nya. Jadi kita bahas sedikit tentang would ya. Kalau would diikuti oleh verb, langsung dia. Would eat, would sleep, would go, would drink, would take a bath. Langsung dia verb 1. Setelah would langsung verb 1, kalau kata kerja. Tapi kalau setelah would ini pasif atau adjective, ingat tambah be. Itu aja. Would be happy, would be sad, would be rich, would be poor. Atau kalau pasif, would be cold, would be eaten, would be drunk, dan lain-lain. Jadi itu. Sekali lagi, kalian udah level 7, harus sudah bisa memahami ini. Kalau belum, itu berarti kalian belum serius belajar dari level sebelumnya. Ini contoh yang lain, if you drank water, past verb
Ya kan? You would not be thirsty. Penggunaan would yang negatif. You would not be thirsty. Jadi di sini kalian bilang ini, jika kamu minum air, kamu kemungkinan nggak akan haus. Tapi mungkin juga masih haus. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian masih ragu, bener nggak sih bakalan terjadi? Gunakan second conditional. If we studied, we would be smart. Nah ini juga. Jika kita belajar, kita mungkin akan pintar. Jadi itu translasinya atau terjemahannya yang bagus. Kita mungkin akan pintar. We would be smart. Karena mungkin kalian berpikir di sini, kalau kita belajar, mungkin kita pintar, tapi mungkin juga kita tetap tidak pintar. Karena tidak ada jaminan. Nah itu. Jadi kalau itu yang kalian pikirin, kalian masih ragu tentang apa yang akan terjadi, ingat gunakan second conditional. Oke, jadi sekali lagi, sejauh ini adalah kalau kalian benar-benar yakin tentang pengandaian kalian, gunakan zero conditional atau first conditional. Kalau kalian ragu tentang pengandaian kalian, gunakan second conditional. Oke, kalau kalian ragu apakah akan terjadi atau enggaknya. Oke, contoh kalimat yang lain, if they went to school, keluarga past kan, past verb, they would learn English. Mereka mungkin akan belajar bahasa Inggris, atau mungkin belajar yang lain kan, belajar olahraga kah, belajar bahasa Perancis kah. Jadi kalau kalian ragu atau kalian belum tahu pasti bahwa ketika mereka ke sekolah mereka akan belajar bahasa Inggris, saatnya menggunakan second conditional. Jadi ini salah satu konsep yang paling susah di bahasa apapun, jadi kalian harus perhatikan apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau pengandaiannya pasti, gunakan zero atau first conditional. Kalau kalian ragu tentang pengandaian kalian, gunakan second conditional. Contoh yang lain adalah, if he ran, he would be tired. Jika dia lari, dia kemungkinan bakalan capek. Tapi mungkin juga enggak kan, kalian nggak tahu. Kalau kalian ragu, karena misalnya kalian belum kenal orang ini, gunakan second conditional. If she watched TV, she would be busy. Sama juga, lagi-lagi, oh by the way, ran itu merupakan verb 2 dari run ya. Jadi run tulisannya run, verb 1. Lalu ran tulisannya run, verb 2. Oke. Lalu verb 3-nya balik ke run. Cara bacanya run. Oke. Itu untuk lari. Jangan khawatir untuk kosakata, nanti kita akan bahas lebih mendalam di level 8. Contoh yang lain di sini, if she watch TV, she would be busy kan. Oke, pahami itu ya, belajar bercerita, ya kalian harus bisa sekarang menggabungkan semua konsep yang kalian udah pelajari, kalian udah tahu ini. Dan yang paling penting kalian sudah bisa berandai-andai sekarang. Oke, berandai-andai sesuatu yang pasti bisa, berandai-andai sesuatu yang kalian ragukan juga bisa. Oke, jadi coba jawab ini, jika saya makan nasi, saya akan senang. Oke, jika kamu minum air, kamu tidak akan haus. Jika dia belajar, dia akan pintar. Jika mereka menonton TV, mereka akan sibuk. Jadi andaikan dalam arti masih merupakan suatu bentuk keraguan. Kalian masih ragu. Oke, silakan buat kalimat kalian sendiri, jawab ini, kirim ke komen di bawah sebagai PR. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Oke, good job. Ingat kalau kalian pengen belajar lebih cepat, belajar lebih intensif, kalian bisa ikut kelas privat kami. DM aja kami di Instagram di @xspacebali. Oke, kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Semoga berguna dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye for now. Oke, thank you.